Selamat siang Bapak Ibu, sebelum kita memulai firman Tuhan dan mendengarkannya serta merenungkannya dalam hati kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami punya Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang memberikan kami penghiburan, kasih, damai sejahtera, kesukacitaan Tuhan, dan kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang boleh didengar oleh setiap umat-Mu Tuhan, boleh sesuai dengan kehendak-Mu saja Tuhan, boleh ditanamkan dalam hati dan pikiran sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan, sehingga memberitakan kabar sukacita yang daripada Tuhan saja, kabar gembira Tuhan, kabar yang memberikan penghiburan, kabar yang dapat memulihkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh terus dipulihkan dalam nama Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu juga Tuhan, untuk memberitakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan biarlah hanya Tuhan saja yang dipandang. Sehingga hamba-Mu Tuhan, boleh dilayakkan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan, dan Engkau boleh menjadi Allah yang benar-benar dimuliakan Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang diucapkan Tuhan, apa yang didengar oleh setiap umat-Mu Tuhan, itu adalah kemuliaan nama-Mu saja Tuhan, sehingga mereka boleh melihat Tuhan, tidak melihat hamba-Mu Tuhan, tetapi lebih melihat Tuhan, lebih terarah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang dahsyat, Allah yang hidup Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai firman Tuhan, untuk merenungkannya, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan kita yang diambil dari 1 Tawarik 14. Hiram, Raja Negeri Tirus, mengirim utusan kepada Daud dan kayu aras, tukang-tukang batu, dan tukang-tukang kayu untuk mendirikan sebuah istana baginya. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel, umatnya. Daud mengambil lagi beberapa istri di Yerusalem, dan ia memperanakan lagi anak-anak lelaki dan perempuan. Inilah nama anak-anak yang lahir bagi dia di Yerusalem: Syamua, Sobab, Natan, Salomo, Yibhar, Elisua, Elpelet, Nogah, Nefek, Yafia, Elisama, Beelyada, dan Elifelet. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab, "Majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu." Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, "Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku, seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana. Lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, Janganlah maju di belakang mereka,
tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Dalam 1 Tawarik 14 ini terbagi menjadi dua bagian Bapak Ibu. Ada dua perikop. Yang pertama itu adalah perikop tentang istana dan rumah tangga Daud. Dan yang kedua itu adalah perikop tentang Daud memukul ke arah orang Filistin. Bapak Ibu, mungkin saya akan lebih memfokuskan tentang firman Tuhan ini dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yaitu tentang Daud memukul kalah orang Filistin. Daud memukul kalah orang Filistin ini mungkin kita sering dengar ya Bapak Ibu, bukan untuk yang pertama kalinya. Yang pertama kali itu ketika Daud memukul kalah orang Filistin itu adalah Goliat. Goliat itu adalah salah satu jagoannya orang Filistin. Kita mau sama-sama buka kembali cerita tentang Daud ini di 1 Samuel ayatnya yang ke-17 Bapak Ibu. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Siapa yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup Bapak Ibu? Di awal pertanyaannya, Daud sudah punya iman yang luar biasa Bapak Ibu. Dia bilang gini, sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Jadi di sini dia udah yakin banget Bapak Ibu bahwa siapa yang berani lawan Allahnya dia? Harusnya nggak ada yang berani lawan Allahnya dia. Karena Allahnya dia Allah yang kuat, Allah yang hebat. Dan dia tahu itu. Allah dia Allah yang hidup Bapak Ibu. Menurut saya iman Daud sangat luar biasa. Karena dia berani menyatakan dirinya dia punya Allah yang hidup. Allah yang gak pernah terkalahkan. Ketika dia dipanggil Raja Saul, dia berani mempromosikan dirinya Bapak Ibu di depan Raja Saul saat itu. Daud berkata di ayatnya yang ke-34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berlari menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya Bapak Ibu. Dan Tuhan pimpin pekerjaan Daud. Karena dia punya iman. Iman yang luar biasa Bapak Ibu yang diajarkan dari firman Tuhan ini. Lalu kita lihat kembali pertempuran Daud ketika Daud kembali melawan bangsa Filistin. Di 1 Samuel 23. Diberitahukanlah kepada Daud begini, ketahuilah orang Filistin berperang melawan kota Kehilah dan menjarah tempat-tempat pengirikan. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah. Tetapi orang-orang Daud berkata kepadanya,
Ingatlah, sedangkan di sini di Yehuda kita sudah dalam ketakutan. Apalagi kalau kita pergi ke Kehila, melawan barisan perang orang Filistin. Lalu bertanya pula lah Daud kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab dia firman-Nya, bersiaplah, pergilah ke Kehila, sebab aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Ini perang berikutnya Bapak Ibu. Ketika Daud melawan orang Filistin, yang dilakukan Daud apa? Dia tanya sama Tuhan Bapak Ibu. Dia tanya sama Tuhan. Kedua kali dengan musuh yang sama, Daud bertanya sama Tuhan. Apa yang dilakukan Daud ketika dia bingung? Dia bertanya sama Tuhan. Pertanyaannya, apakah ketika kita bingung kita tanya sama Tuhan Bapak Ibu? Atau ketika kita bingung kita punya jalan keluar sendiri Bapak Ibu? Mari kita renungkan hal ini. Mari kita perhatikan Bapak Ibu di ayatnya yang ke-7. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk ke Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang ia telah mengurung dirinya. Saul lupa bahwa dia sudah tidak disertai Allah Bapak Ibu, karena Raja Saul tidak taat Bapak Ibu. Mari kita buka kembali di 1 Tawarik ayatnya yang ke-14 Bapak Ibu. Dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-16, Daud kembali memukul kalah orang Filistin. Musuh yang sama, perperangan yang ketiga. Peperangan yang pertama dia mengandalkan iman bahwa dia punya Allah yang hidup. Peperangan kedua dia mengandalkan Tuhan Bapak Ibu. Dia bertanya sama Tuhan. Dia taat sama Tuhan Bapak Ibu. Peperangan yang ketiga, dia tanya juga sama Tuhan. Sama seperti peperangannya yang kedua Bapak Ibu dengan orang Filistin. Dia kembali tanya sama Tuhan. Kita lihat jawaban Tuhan dan pertanyaan Daud pada perikop 1 Tawarik 14 ini Bapak Ibu. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Lalu majulah ia ke Baal Perasim, dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakar habis atas perintah Daud. Tuhan Allah yang memenangkan peperangan. Daud berkata apa? Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Jadi yang berperang itu bukan Daud Bapak Ibu. Yang berperang itu adalah Tuhan. Daud bertanya lagi kepada Tuhan di ayat yang ke-14. Maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan melingkar terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon keratau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon kertau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Gezer. Nah Bapak Ibu, saya mau menggarisbawahi di ayatnya yang ke-16. Dan Daud berbuat seperti apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin mulai dari Gibeon sampai ke Gezer.
Nah Bapak Ibu, dari firman Tuhan di 1 Tawarik 14 ini, 2 poin yang paling penting adalah yang pertama itu sebelum kita mau melakukan apapun, apalagi berperang, walaupun dengan masalah yang sama dalam hidup kita Bapak Ibu, dengan musuh yang sama, Daud tetap bertanya sama Tuhan. Walaupun masalahnya sama Bapak Ibu, dia nggak anggap remeh, dia nggak berpikir, saya pernah punya pengalaman untuk melewati permasalahan ini. Atau dia berpikir, udah makan asam garam, udah pernah kok, pengalaman itu guru yang terbaik. Tapi di sini Daud nggak cuman mengandalkan pengalaman Bapak Ibu. Yang poin pertama itu Daud mengandalkan Tuhan. Daud tanya sama Tuhan. Lalu yang kedua Daud taat sama Tuhan. Daud melakukan sama apa yang Tuhan perintahkan sama dia. Sehingga musuhnya kembali dikalahkan Bapak Ibu. Lalu dari cerita Daud ini sebenarnya apa sih tujuannya? Satu yang saya bisa simpulkan dari firman Tuhan ini, Tuhan mau kita jadi anak-anak pemenang. Caranya gimana? Caranya kita harus punya iman, kita harus mengandalkan Tuhan, dan kita harus taat sama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, kenapa saya melewati perikop di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima itu menceritakan tentang bahwa Daud ini lalu mempunyai keturunan Bapak Ibu. Perikopnya nggak nyambung menurut saya Bapak Ibu. Itu menurut saya Bapak Ibu. Tapi ternyata kata Tuhan itu sambung. Itu nyambung, makanya ada firman Tuhan. Itu nyambung, makanya kita dibilang harus tahu, harus belajar, harus merenungkan. Ini yang disampaikan di 1 Tawarik 14 ini, bahwa anak-anak Daud harusnya bisa belajar dari kisah Daud ketika dia punya peperangan yang sama dengan musuh yang sama, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tidak mengandalkan pengalamannya. Karena caranya Tuhan berbeda. Ketika di peperangan yang pertama, dia mengalahkan Goliat dengan ketapel. Di peperangan yang kedua, memukul musuhnya mundur hanya dengan 600 pasukan, Bapak Ibu. Lalu di peperangan yang ketiga, Tuhan memberikan cara yang berbeda lagi, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau belajar taat sama Tuhan. Tuhan tahu semuanya, apapun masalah kita, apapun dosa yang kita sembunyikan, Tuhan tahu. Tuhan melihat segalanya. Dan sudut pandang Tuhan, cara Tuhan itu berbeda dengan sudut pandang kita, dengan cara kita. Mari kita belajar dari Raja Daud untuk mengandalkan Tuhan, untuk punya iman. Dan kalau Tuhan udah kasih tahu caranya kita untuk menang, kita harus belajar untuk taat. Supaya kita bisa menang, bisa menjadi anak-anak pemenang, sama seperti Raja Daud. Mari kita bersatu dalam doa, kita mau menutup firman Tuhan ini. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk nafas yang boleh Tuhan berikan, untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk teman-teman di sekeliling kami Tuhan, untuk gereja kami Tuhan. Kiranya Engkau mau pimpin kami Tuhan. Ajar kami sama seperti Daud Tuhan. Hari lepas hari Tuhan. Dalam permasalahan hidup kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami boleh memiliki iman Tuhan yang terus bertumbuh Tuhan. Dan kami boleh taat dengan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penghiburan, kekuatan, damai sejahtera yang boleh Tuhan berikan Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika kami berdosa, kami memiliki luka Tuhan, dan kami memiliki sakit Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau sembuhkan kami, Kau pulihkan kami, Kau sempurnakan kami, Kau layakkan kami Tuhan. Sama seperti Daud Tuhan,
yang belajar Tuhan dari masa mudanya Tuhan, boleh mengenal Allah yang hidup Tuhan, boleh mengandalkan Tuhan dalam masa terjepitnya Tuhan, dan boleh Tuhan menjadi pemenang ketika Tuhan memberitahukan bagaimana caranya Tuhan untuk menjadi pemenang, dan boleh taat Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk hal itu Tuhan. Engkau yang tahu seberapa kuat kami, seberapa mampu kami. Tapi kami percaya kami punya Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang menyertai kami, Allah yang mendukung kami, Allah yang memberikan damai sejahtera, Allah yang memberikan penghiburan, Allah yang memberikan sukacita Tuhan. Jauhkan kami dari rasa khawatir Tuhan, dari ketakutan Tuhan, sehingga boleh Tuhan Engkau pulihkan kami Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang boleh terus mendengar kabar baik, dan memberitakan kabar baik bahwa kami punya Allah yang hebat, Allah yang jago strategi Tuhan, Allah yang kuat, Allah yang hidup, Allah yang memampukan kami melewati badai hidup kami Tuhan, Allah yang memampukan kami untuk Engkau pulihkan Tuhan. Kiranya Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan boleh melingkupi hidup kami Tuhan, meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat Tuhan, menjauhkan kami dari kejahatan Tuhan, sehingga Tuhan boleh pulihkan kami sedikit demi sedikit Tuhan, dan Kau sempurnakan kami Tuhan, hingga kami layak di hadapan Tuhan. Pakai kami lebih lagi Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh terus dipermuliakan Tuhan. Jangan biarkan orang memandang kami Tuhan, tapi biarkan setiap orang boleh memandang Allah kami yang hidup. Ajar kami Tuhan untuk semakin direndahkan Tuhan, dan nama Tuhan semakin ditinggikan. Biarkan kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Biarkan kami boleh menjadi pelaku-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Pengasih. Jika Tuhan tidak mengasihi kami, mungkin kami tidak mendapatkan berkat Tuhan. Jika Tuhan tidak mengasihi kami, mungkin kami enggak diajar Tuhan. Tapi kami percaya kami punya Allah yang mengasihi kami. Engkau mengajar kami, Engkau memberkati kami. Ajar kami terus Tuhan untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji nama-Mu, sehingga kami tidak menerima pujian yang sia-sia Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipuji, dimuliakan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.